Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Episode 40, Kumohon Kembalikan Suamiku. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan komentar di bawah ya. Andin, apa yang kamu lakukan? Aku tadi lihat kamu minum sesuatu. Ucap Farel penasaran. Dia yakin tadi Andin memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Walaupun dia melihat dari belakang, tapi sangat jelas terlihat. Bukan apa-apa. Aku akan pergi seperti keinginanmu. Andin sudah siap dengan tasnya. Dia pun berdiri, kemudian berbalik menatap Farel dengan air mata yang masih tumpah. Baiklah, pergilah. Aku harap setelah hari ini kita tidak perlu bertemu lagi. Aku juga berharap kamu menemukan kebahagiaanmu. Andin hanya diam sambil terus menangis, tanpa merespon lagi perkataan Farel. Dia mulai berjalan perlahan hingga dia berhenti tepat di samping Farel. Kemudian menoleh untuk melihat wajah Farel sejenak. Setelah itu, dia kembali berjalan meninggalkan Farel. Namun, tepat saat Andin hampir mendekati pintu keluar, dia tiba-tiba tergeletak di lantai tak sadarkan diri. Andin? Dengan sigap, Farel langsung menghampiri Andin. Andin, bangun. Jangan bersandiwara lagi. Andin? Ucap Farel yang mulai panik. Dia tiba-tiba ingat, baru saja melihat Andin meminum sesuatu. Farel pun langsung membuka tas Andin untuk mengetahui apa yang tadi Andin minum. Dia pun menemukan sebotol obat yang hanya tersisa beberapa butir saja. Tapi Farel tidak tahu obat apa itu. Dia pun mulai panik jika terjadi sesuatu pada Andin. Apalagi Andin masih di rumahnya. Andin, bangun. Aku mohon jangan menyusahkan aku dengan cara seperti ini. Ucap Farel berharap Andin baik-baik saja. Namun beberapa saat Andin tetap tak sadarkan diri. Hingga akhirnya Farel memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, Farel duduk sambil menunggu kabar dari dokter. Tiba-tiba saja handphonenya berdering. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengangkat telepon dari Bella tersebut. Halo Farel, kamu di mana? Kok nggak ngabarin aku? Kamu masih di rumah itu ya? Halo Bella, aku sekarang di... Ucap Farel terhenti ketika dokter tiba-tiba keluar memanggilnya. Halo Bella, nanti aku telepon ya. Ucap Farel tergesa-gesa dan langsung mematikan teleponnya. Farel kenapa kayak buru-buru gitu ya? Apa dia masih di rumah itu? Pikir Bella menghela nafas. Namun dia berusaha untuk percaya dan menunggu Farel menelponnya kembali. Ada apa dengan Andin, Dok? Tanya Farel. Dia sepertinya mengkonsumsi obat penenang dalam jangka panjang. Dan yang membuatnya tak sadarkan diri karena dia overdosis obat. Jawab dokter tersebut. Apa? Obat penenang. Iya. Apa pasien punya masalah? Kebanyakan orang mengkonsumsi obat penenang karena punya masalah berat. Padahal itu salah. Saya sarankan lingkungan dia mendukung dia dan membantu dia terbebas dari obat itu. Untuk sekarang, pasien masih baik-baik saja. Tapi obat itu bisa merusak saraf otaknya kapan saja
jika tidak dihentikan. Farel menghela nafas sambil berpikir. Baik, makasih dok. Farel perlahan masuk ke ruang Andin dirawat. Andin masih terbaring dan belum sadar. Dia mulai berjalan mendekati Andin dan berdiri di sampingnya. Kenapa susah sekali melepaskan diri dari kamu, Andin? Ucap Farel menghela nafas. Tiba-tiba terlintas di pikiran Farel untuk menghubungi orang tua Andin saja. Farel pun mengambil handphone Andin dan mulai mencari nomor orang tua Andin atau keluarganya. Namun ternyata tak ada nomor kontak siapapun di dalam sana selain nomor Farel. Bahkan Andin pun sudah menghapus nomor mantan suaminya, Alvin. Kenapa Andin tidak menyimpan nomor orang tuanya ya? Sepertinya ada yang Andin sembunyikan, pikir Farel. Beberapa saat kemudian, Andin mulai tersadar. Perlahan dia membuka matanya, namun kepalanya masih sangat pusing, hingga dia memegang dan sedikit menekan kepalanya. Syukurlah, kamu sudah sadar, ucap Farel yang duduk di samping Andin. Farel, kamu di sini, ucap Andin yang masih terdengar lemah. Apa kamu ingat nomor orang tua kamu? Aku akan hubungi mereka agar mereka kesini agar aku bisa pergi, ucap Farel dingin. Pergilah, aku gak apa-apa sendiri, jawab Andin yang menatap ke langit-langit ruangan itu. Mana bisa seperti itu, Andin? Aku juga manusia yang punya rasa kemanusiaan. Berikan saja nomornya. Aku akan telepon mereka. Aku tadi lihat di handphone kamu. Tapi kamu gak punya nomor mereka. Kamu gak punya nomor siapapun selain nomorku. Bagaimana bisa seperti itu? Aku memang gak punya siapa-siapa. Aku gak punya teman atau siapapun. Aku gak punya orang tua yang menyayangi aku seperti orang tua yang lain. Orang tuaku sudah meninggal saat aku masih kecil. Yang selama ini aku anggap sebagai orang tuaku adalah orang lain yang tidak punya hubungan darah denganku. Mereka mengambil aku di panti asuhan. Aku memang disekolahkan, tapi aku nggak tahu kalau niat mereka tidak tulus. Mereka hanya memanfaatkan aku untuk mendapatkan uang. Aku bahkan pernah hampir dijual sama mereka. Tapi aku menikah dengan Mas Alvin dan berjanji memberikan mereka uang agar aku juga punya kehidupan yang baik. Aku beruntung sekarang bisa menjalani hidupku dan akhirnya terlepas dari mereka, ungkap Andin dengan penuh perasaan. Kamu mungkin pikir aku mengarang cerita. Aku memang pernah berbohong. Tapi apa yang aku katakan ini jujur. Kamu boleh percaya ataupun tidak. Lanjutnya. Apa itu sebabnya kamu menginginkan pria kaya?